Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami ta'zimi Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil ala Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang kami ta'zimi Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong. Yang kami hormati Bapak Dosen Pembimbing 1 Ustadz Ahmad Muzaki MH dan Dosen Pembimbing 2 Ustadz Ramdan Wagianto MH yang selalu memberikan arahan dan dukungannya kepada saya. Dan tak lupa pula yang saya cinta sayangi, kedua orang tua saya yang selalu mensupport saya. Langsung saja perkenalkan, nama saya Siti Nuril Azkiyah dari Prodi Perbandingan Madhab Fakultas Syariah Universitas Zainul Hasan Genggong. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan proposal saya yang berjudul Regulasi Poligami dan Relevansinya Terhadap Hak-Hak Perempuan, Studi Perbandingan Hukum di Indonesia dan Tunisia. Baiklah, di sini alasan saya mengambil judul ini karena saya tertarik dengan isu poligami yang ada di Indonesia dan Tunisia dengan menekankan hak-hak perempuan di sini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bab pertama, pendahuluan, latar belakang masalah. Poligami telah menjadi masalah yang rumit dan kontroversial di berbagai masyarakat modern. Menikah lebih dari satu itu merupakan definisi dari poligami itu sendiri. Di berbagai negara muslim telah memperdapatkan poligami dengan hukum keluarga Islam. Ketentuan hukum keluarga di negara-negara muslim itu bervariasi mengenai poligami. Di antaranya yakni terdapat perbedaan dalam bagaimana ketentuan mengatur poligami, utamanya ketentuan yang ada di Indonesia dan Tunisia. Kedua negara ini memiliki aturan yang berbeda mengenai poligami. Indonesia memiliki aturan yang ketat tentang poligami, sedangkan di Tunisia memiliki aturan pelarangan secara mutlak terhadap poligami. Dan adapun perbedaan dari kedua negara ini juga memiliki kesamaan, yakni memiliki kesamaan berupaya melindungi hak-hak perempuan. Dan yang kedua, fokus penelitian. Penelitian ini dibatasi pada masalah hak perempuan dalam poligami. Di sini saya memberi batas-batasan objek penelitian agar tidak adanya kerancuan dan fokus kajian secara lebih dalam. Dan objek yang diteliti merupakan kerangka hukum, kebijakan, dan praktik poligami serta implikasinya terhadap hak-hak perempuan di kedua negara. Di sini saya memiliki 3 rumusan masalah. Yakni rumusan masalah yang pertama, yakni bagaimana regulasi poligami yang ada di Indonesia dan Tunisia. Dan yang kedua, apa relevansi regulasi tersebut terhadap hak-hak perempuan. Dan yang ketiga, dan apa landasan normatif regulasi poligami yang ada di Indonesia dan Tunisia. Dan adapun tujuan penelitian, yakni pertama, untuk mendeskripsikan regulasi poligami yang ada di Indonesia dan Tunisia. Yang kedua, untuk mengetahui relevansi regulasi di kedua negara tersebut. Dan yang ketiga, untuk mengetahui landasan normatif regulasi poligami di Indonesia dan Tunisia. Dan selanjutnya yakni kajian terdahulu. Saya mengambil jurnal Reviewing Hak-Hak Perempuan dalam Reformasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia dan Tunisia dari Ramdan Wagianto dan Muhammad Sa'i Afan. Di sini perbedaan dari pembahasan dengan penelitian saya dan jurnal ini yakni membahas hak perempuan secara umum. Dan adapun persamaannya yakni sama-sama membahas hukum yang ada di Indonesia dan Tunisia. Dan yang kedua yakni konservasi hukum poligami di Indonesia dan Tunisia, perspektif teori kepastian hukum dan maslahah mursalah dari Zainuddin, Muhammad Yadi Harahap, dan Ramadan Syahmi. Di sini memiliki perbedaan dengan penelitian saya, yakni di sini tidak membahas hak-hak perempuan, hanya menjelaskan poligami, perspektif kepastian hukum dan masalah mursalah. Dan adapun persamaannya yakni sama-sama membahas poligami yang ada di Indonesia dan di Tunisia. Dan selanjutnya bab 2 yakni kajian teori. Di sini yang pertama, pengertian poligami.
Poligami secara etimologis berasal dari kata Yunani yakni poligamia, yang berarti banyak pasangan. Dalam konteks Islam, poligami merujuk pada praktek seorang pria yang menikahi lebih dari satu wanita, yang mana peraturan ini diatur dalam Al-Quran, khususnya surah An-Nisa ayat 3. Dan yang kedua yakni hak-hak perempuan. Di sini Islam memberikan perhatian yang mendalam terhadap hak perempuan, terutama dalam aspek pernikahan dan keluarga. Dalam rangka hukum Islam, perempuan memiliki hak-hak yang dijamin oleh Al-Quran dan hadis, yakni diantaranya diperlakukan adil, hak atas perlindungan, serta hak untuk memenuhi kebutuhan material dan emosional. Selanjutnya yakni regulasi poligami yang ada di Indonesia dan di Tunisia. Regulasi poligami di Indonesia yakni poligami diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam, dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 mengenai izin perkawinan dan perceraian pegawai negeri sipil, yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Kemudian regulasi poligami yang ada di Tunisia. Di sini Tunisia merupakan salah satu negara di dunia muslim yang mengambil langkah progresif dengan melarang praktik poligami. Dan larangan ini dinyatakan dalam Kode Status Pribadi atau Code of Personal Status yang diperkenalkan pada tahun 1956 oleh Presiden pertama Tunisia, Habib Bourguiba. Selanjutnya yakni teori keadilan dan feminisme. Teori keadilan, bila mana kita mengingat kembali konsep keadilan distributif yang dicetuskan oleh Aristoteles, konsep kesetaraan karena status yang sederajat, yang hakiki antara laki-laki dan perempuan, maka dapat disimpulkan bahwa laki-laki dan perempuan punya hak dan kewajiban yang sederajat atau yang sama. Kemudian ada teori feminisme. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam perjuangan ini yakni adalah teori feminisme. Pendekatan ini memberi banyak penjelasan mengenai praktik hukum yang seringkali merugikan perempuan, serta membuka ruang untuk memberikan akses keadilan bagi mereka. Baiklah, selanjutnya bab 3 yakni metodologi penelitian. Pendekatan dan jenis penelitian di sini saya menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metodologi perbandingan hukum atau comparative law. Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, analitis, dan studi literatur atau library research. Kemudian sumber data. Sumber data di sini saya menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer di sini saya menggunakan dokumen-dokumen hukum di kedua negara tersebut, dan data sekunder saya menggunakan literatur seperti jurnal, buku, dan lain sebagainya. Kemudian teknik pengumpulan data, di sini saya mengumpulkan dokumen negara, kemudian analisis literatur, dan observasi. Dan selanjutnya yakni analisis data, yang mana menggunakan dasar hukum poligami di masing-masing negara. Dan yang kedua, mekanisme perlindungan hak-hak perempuan. Dan yang ketiga yakni implikasi regulasi poligami. Kemudian keabsahan data. Pengecekan keabsahan data dilakukan melalui sejumlah langkah yang sistematis. Yang langkah pertama adalah triangulasi data, yaitu membandingkan berbagai sumber, metode, dan teori yang meliputi dokumen hukum. Proses audit trail juga diterapkan, di mana setiap tahapan penelitian didokumentasikan secara rinci. Dan yang terakhir yaitu data diuji berdasarkan teori keadilan dan feminisme. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.